Batik sebagai warisan budaya Indonesia telah terancam eksistensinya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 menghadirkan proyek Gemilang atau Gerakan Eksplorasi Motif Indonesia Lestarikan Karya Nusantara, di mana Gemilang ini merupakan langkah aksi nyata generasi muda dalam pelestarian budaya batik tulis, di mana Gemilang ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda, khususnya mahasiswa, mengenai batik dan juga mengajak mereka langsung untuk terjun dalam pelestarian budaya batik tulis untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, proyek Gemilang ini mengambil poin SDGs yang keempat dan juga tema cinta tanah air, yaitu dengan mengedukasi generasi Z tentang teknik batik dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan melestarikan batik sebagai budaya warisan Indonesia. Nah, proyek ini mengambil di 2 tempat, yaitu di Perpustakaan Airlangga Kampus B dan juga Rumah Sentra Batik Surabaya dari tanggal 16 November sampai 27 November 2024. Nah, pada tahap seminar ini kita diberi pengetahuan awal mengenai motif-motif batik yang ada di Indonesia oleh pengajar dari Rumah Sentral Batik, seperti motif batik Parang yang berasal dari kota Jogja, motif batik Kaung yang berasal dari kota Solo, dan motif Megamendung yang berasal dari kota Cirebon. Selain itu, kita juga diberi tahu mengenai tahapan-tahapan untuk pembuatan batik, seperti pembuatan sketsa, dan aku merasa seru di sini karena kan awalnya aku juga belum pernah First time banget karena dulu juga pernah di Jogja tapi cuma lihat doang. Tapi kalau di sini aku benar-benar bisa dilatih dari awal membuat pola sampai canting dan mewarnai barang teman-teman. Selanjutnya ada proses pencantingan. Nah, proses pencantingan sendiri dia menggunakan alat canting yang diisi oleh malam. Alat cair itu dia dipanaskan pada suhu 40 derajat. seru. Oh, jadi gini cara bikin batik. Yang ketiga, batik rek. Batik rek itu batik sehari-hari seperti ilustrasi. Seru tak? Seru. Oke. Batik apa ini Kak? Batik apa ini Kak? Batik terlalu mau ditemukan. Tips and triknya Kak buat batik. Gagal dulu. Dampak positifnya kita bisa memperkenalkan juga ya. Yang paling penting juga memperkenalkan dan melestarikan budaya. Dan dampak positifnya mungkin kita bisa mengarah ke outfit yang sebagai mahasiswa kan masa outfitnya cuma casual gitu. Kita bisa memperkenalkan batik dengan bagus dan mengarah ke outfit yang kita pakai. Nah, selanjutnya setelah pencantingan kita melakukan pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini sangat unik untuk pewarnaannya dikarenakan saat kita mewarnai itu memang warnanya belum timbul. Namun setelah kita menjemurnya di atas matahari secara langsung itu warnanya akan timbul. Menurutku itu penting banget kan ya, kan ya. Mungkin dulu dunia kita tuh kayak mungkin dari mulai cara berpakaian itu kan jarang banget ya ditemui orang-orang yang mau pakai batik gitu. Nah, jadi menurutku kalau belajar batik itu penting banget, apalagi melestarikan batik. Aku mau join di dunia ini. Setelah penjemuran, ada tahap perebusan. Pada tahap ini, kain batik yang dengan warna yang sudah dikunci akan direbus dalam air sehingga malam yang ada pada kain akan mencair lalu larut dalam air. Industri batik ya pada awalnya batik ini kan warisan budaya. Ya paling tidak kita sebagai budaya minimal tahu, setelah tahu dan diharuskan paling tidak melestarikan. Dengan cara apa? Minimal kita tahu, kita pelajari, atau setelah kita bisa untuk mempelajarinya kita kenalkan ke yang lainnya supaya sebagai warisan dan diakui sama dunia. Gimana caranya kita sebagai anak muda tetap melestarikan batik supaya
warisan budaya kita ini tidak diklaim sama negara lain, seperti itu. Di Batch 2 Gemilang ini kegiatan kita adalah membuat scrunchie bersama dari hasil kain batik yang telah kita buat di Batch 1 bersama 15 partisipan dari ITS, UPN, dan UNESA. Scrunchie batik ini menjadi salah satu bentuk dari melestarikan motif batik Indonesia melalui style masa kini. Jadi kesimpulan dari proyek Gemilang ini adalah kami berhasil membuat generasi muda jadi mengetahui proses pembuatan batik secara tradisional, serta kami juga berhasil melestarikan budaya batik dengan memakai batik pada kehidupan sehari-hari sebagai bentuk cinta tanah air kami. Hasil lain dari proyek ini adalah kami berhasil menghasilkan pretest dengan total skor 68 poin, sementara posttest mencapai 131 poin. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 66%. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan proyek Gemilang dalam mengedukasi, memfasilitasi, dan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya batik tulis Indonesia. Okay, it's childish, Gambino, homegirl, drop it like the Nasdaq. Move white girls like this coke up my ass crack. Guys, Gemilang punya Instagram loh, jangan lupa follow @gemilang.id supaya mendapatkan informasi kegiatan kita selanjutnya. Dan jangan lupa beli scrunchie kita, cuma 5.000.